Hikmah dari keteladanan Abu Kilabah yang selalu sabar, syukur, dan memuji Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sebuah kisah inspiratif yang datang dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Kilabah bernama asli Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang telah banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Abu Kilabah masyhur sebagai seorang yang ahli ibadah dan juga zuhud. Beliau berasal dari Basrah dan wafat di Syam pada tahun 104 Hijriah. Ibnu Hibban mencatat dalam kitab Asikof salah satu kisah dari Abu Kilabah yang haru. Dikisahkan beliau meninggalkan Basrah karena tidak ingin mengambil jabatan kodi yang diberikan oleh raja. Abu Kilabah pun turut mengikut sertakan anak laki-lakinya untuk memulai hidup baru di Syam. Sesampainya di padang pasir yang luas, Abu Kilabah mendapatkan sebuah musibah yang mengakibatkan beliau kehilangan tangan serta kakinya. Abdullah bin Muhammad mengisahkan beliau mendatangi sebuah kawasan tepi pantai untuk memantau musuh. Ketika sampai di sana, beliau melihat dataran lapang dan teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh orang-orang sekitar. Katanya, di sana ada seseorang yang sudah buntung kedua tangan dan kakinya, serta lemah pendengarannya dan juga rabun matanya. Yang tersisa hanyalah lisan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kata masyarakat sekitar, orang tersebut menggunakan lisannya hanya untuk mengucapkan doa, Allahumma zu'ni an ahmadika habdan wakafi bihi syukra ni'matika lati an'amta biha alayya wa faddaltani katsirin min khalaq tafdila. Mendengar kisah tersebut, Abdullah bin Muhammad heran tapi sekaligus takjub dengan orang tersebut. Ia pun langsung mendatangi orang tersebut untuk menanyai aktivitas yang dilakukannya dan juga bertanya mengapa beliau melakukan hal tersebut, padahal kondisinya itu cukup menyedihkan. Orang tersebut menjawab, "Tidakkah engkau melihat apa yang telah diperbuat Tuhanku kepadaku? Allah, jikalau Allah mengirimkan petir untuk menghancurkan tubuhku, menggerakkan gunung-gunung untuk meleburkan tubuhku, atau laut untuk menenggelamkanku, atau bumi untuk melenyapkan diriku, sesungguhnya aku akan senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya berupa lisanku ini." Abu Kilabah pun melanjutkan, "Akan tetapi, wahai hamba Allah, karena engkau telah mendatangiku, aku menginginkan bantuanmu. Engkau melihat bagaimana kondisiku. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku memiliki seorang anak laki-laki yang senantiasa membantuku untuk wudhu saat sholat, lalu memberiku makan atau menyuapiku saat aku lapar, dan juga memberikanku minum saat aku kehausan. Akan tetapi, sudah 3 hari ini aku tidak menjumpainya. Maka bantulah aku untuk mencari kabar tentangnya." Mendengar permintaan tersebut, Abdullah bin Muhammad pun menyetujuinya. Lalu kemudian ia mulai menyusuri mencari di mana keberadaan anak dari orang tersebut. Namun di saat pencariannya, ia menemukan bahwa ternyata anak dari orang tersebut telah meninggal. Ketika menjumpainya, Abdullah bin Muhammad pun berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Melihat hal tersebut, Abdullah bin Muhammad mulai bingung bagaimana mengabarkan kabar kematian dari anaknya kepada orang tersebut tadi. Dalam perjalanannya, Abdullah bin Muhammad pun teringat kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Ketika sampai di tempat orang tadi, Abdullah bin Muhammad pun memberikan salam dan kemudian dijawab oleh orang tersebut. Lalu orang tersebut pun bertanya, "Apakah engkau orang yang kujumpai tadi?" Abdullah bin Muhammad pun menjawab, "Ya, itu saya." Kemudian orang itu bertanya, "Bagaimana dengan permintaanku tadi?" Abdullah pun bertanya, "Apakah engkau yang lebih mulia ataukah Nabi Ayub di sisi Allah?" Kemudian orang itu menjawab, "Nabi Ayub yang lebih mulia di sisi Allah."
Kemudian Abdullah pun bertanya kembali, apakah engkau tahu ujian apa yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub? Bukankah berupa harta, keluarga, serta anaknya? Kemudian orang tersebut menjawab, ya, benar. Lalu kemudian Abdullah pun bertanya kembali, bagaimana sikap dari Nabi Ayub menanggapi cobaan tersebut? Orang tersebut menjawab, Nabi Ayub bersabar, bersyukur, serta memuji Allah. Lalu Abdullah pun berkata, tak hanya itu, Nabi Ayub pun dijauhi oleh kerabat dan saudaranya, serta Allah pun menjadikannya sebagai bahan candaan dan juga celaan serta fitnah bagi orang-orang yang lewat di jalan. Tahukah kamu tentang hal tersebut? Orang tersebut pun menjawab kembali, benar. Lalu Abdullah pun bertanya, bagaimanakah sikap Nabi Ayub? Orang tersebut menjawab, dengan bersyukur, bersabar, dan juga memuji Allah. Langsung saja jelaskan apa maksudmu. Lalu Abdullah bin Muhammad pun berkata, sebenarnya saya telah menemukan anakmu di antara gundukan pasir, namun dalam keadaan telah meninggal karena diterkam hewan buas dan dimakan. Semoga Allah berikanmu pahala berlipat ganda dan menyabarkanmu. Kemudian orang itu berucap, segala puji bagi Allah yang tak menciptakan keturunanku dengan bermaksiat kepadanya, lalu menyiksanya dengan api neraka. Kemudian orang itu pun berucap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat itu, Abdullah bin Muhammad pun lalu berucap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan sedih dan terharu melihat keadaan itu. Tak berselang lama, datanglah 4 ajudan dari kerajaan. Kemudian bertanya kepada Abdullah apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Abdullah pun menceritakan apa yang telah dialaminya. Lalu salah satu di antara mereka pun berkata, bukalah penutup wajah itu. Barangkali kami mengenali orang tersebut. Lalu setelah dibuka penutup wajahnya, mereka pun lalu tersungkur mencium kening dan kedua tangannya. Lalu mereka pun berkata, demi Allah, ialah orang yang senantiasa menundukkan pandangannya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Demi Allah, dialah orang yang senantiasa sujud saat orang lain sedang tertidur. Abdullah pun bertanya, sebenarnya siapakah orang ini? Mereka pun menjawab, ia adalah sahabat Nabi Abu Kilabah dan juga sedari kemarin engkau mencarinya. Kemudian mereka pun mengurus jenazahnya secara seadanya. Setelahnya, Abdullah pun berpamitan untuk kembali ke pos penjagaan. Pada saat malam hari, Abdullah pun tertidur dan kemudian bermimpi bertemu orang tersebut. Abdullah melihat orang tersebut menggunakan 2 kain dari surga, kemudian membaca firman Allah, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'man uqbaddar. Abdullah pun bertanya, bukankah engkau orang yang kutemui tadi? Abu Kilabah pun menjawab, benar, itu saya. Abu Kilabah pun menjawab, sesungguhnya Allah telah menciptakan derajat yang tinggi yang tidak dapat dicapai oleh orang, kecuali orang yang senantiasa sabar saat diberi cobaan, orang yang bersyukur di saat lapang, dan juga orang yang merasa tentram saat takut, baik saat sendirian maupun saat di keramaian. Dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah yang dalam untuk senantiasa bersyukur dan juga sabar atas segala nikmat dan cobaan yang telah diberikan Allah, serta tak lupa juga untuk memuji Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.